Saya yakin Indonesia bisa bangkit dan saya juga percaya masyarakat bisa bahu-membahu, tolong-menolong, saling membantu karena pada dasarnya orang Indonesia itu ramah dan suka membantu, gotong royong. Kita punya sila ketiga, persatuan Indonesia. Kita harus bersatu, berjuang bersama, saling bergandengan tangan dan kita mengatasi ini semua dan insya Allah akan selesai semua masalah pandemi ini di Indonesia. Amin. Sulit untuk mengharapkan pemerintah ya dalam situasi yang seperti ini gitu, yang meninggal makin banyak, terus yang terinfeksi juga makin banyak, terus banyak klaster keluarga yang memang satu keluarga akhirnya nggak bisa kemana-mana, nggak dapat rumah sakit gitu. Jadi saya punya inisiatif untuk ngasih mereka makanan. Jadi yang nggak usah maksain, tapi yang semampu saya gitu. Saya mampunya emang hobi masak, ngasih makanan, kemudian mereka juga butuh makanan, tentunya yang sehat dan bergizi karena lagi sakit kan. Terus juga harus tepat waktu karena harus minum obat dan lain-lain gitu. Nah, mereka menerima paketan makanan. Saya biasanya kerjasama dengan RT, RW, atau ada koordinator di beberapa wilayah. Misalnya, oh RT saya ada nih, misalnya 20 keluarga, satu keluarganya ada 4 orang, ada 3 orang, saya drop di sana gitu. Jadi mungkin terkirimnya ke beberapa alamat sebanyak 100 pack sehari gitu, maksimalnya 100. Targetnya 100 lah gitu. Selama 10 hari ke depan dari tanggal 21 Juli gitu sampai 31 Juli karena hari Minggunya kita libur. Harapannya sih semoga yang positif makin turun, yang meninggal turun, dan kondisi tuh nyaman dan normal gitu. Artinya kalau kita ngeluh-ngeluh terus tapi kita cuma kapan bisa keluar, kapan bisa kumpul ya nggak akan kelar-kelar gitu. Ya kalau aku sih mikirnya semampu aku apa, aku kerahkan aja tim dan lain-lain gitu. Walaupun mungkin kecil tapi berarti buat yang menerima, buat kami juga. Kalau misalnya cuma ngeluh-ngeluh aja, ya udah nggak akan kelar-kelar gitu. Dan harapannya kan nakes-nakes ini juga jumlahnya makin sedikit karena korbannya makin banyak gitu. Karena pasien isomannya makin banyak, bukan cuma isoman tapi yang di rumah sakit udah penuh sekarang. Jadi untuk mengurangi itu apapun yang bisa dilakukan ya kita lakukan gitu. Terus ini juga untuk penggali makam yang kerjanya nggak berhenti di Rorotan atau di satu lagi tuh tempat pemakaman COVID. Jadi memang meringankan ke semua gitu. Karena kalau kita ngarepin pemerintah terus, pemerintah juga sulit gitu. Karena sampai kapan? Yang diurusin juga banyak. Kalau misalnya nggak bisa kerja, saya nggak bisa syuting sama sekali. Saya ada produksi, ada series, cuma harus ketunda. Sampai kapan? Kita juga nggak tahu. Saya juga nggak mau sebagai produser nanti ada kru saya tiba-tiba masuk rumah sakitnya penuh, nggak ketolong, belum keluarganya, belum kalau punya komorbid, panjang gitu rentetannya. Jadi mendingan selama kita nggak bisa kerja syuting, ya udah kita aktif aja ngapain nih. Ya udah kita bikin makanan, kemudian mendistribusikan makanan ini ke yang membutuhkan. Awalnya memang ini pakai uang pribadi gitu. Karena memang saya niat gitu ya, mampunya cuma 10 hari, 100 pack per hari, jadi 1000 packs kan. Terus begitu tiba-tiba ada berita ini muncul, yang donasi juga ada akhirnya gitu. Gue mau dong, gue nggak tahu tuh mesti nyumbang kemana, gue nitip ya gitu. Akhirnya kan karena emang niatnya positif, dapat bantuan gitu. Dan mungkin kalau misalnya donasinya banyak, nggak cuma 10 hari tapi terus semampunya lah, sedapatnya. Sempet ada gitu, aduh ini ngebantu kita banget gitu. Terus nakes-nakes makasih ya, kita udah pada lelah tapi kita dapat paket makanan, walaupun cuma paket makanan gitu, tapi mereka tuh kayak seneng gitu, ada yang memperhatikan. Kemudian mereka juga mungkin bosen dengan makanan catering rumah sakit, mungkin mereka perlu makanan dari luar. Kita juga kan mikir makan di sini, menu di sini kan masaknya juga harus sesuai protokol kesehatan, harus dengan bersih dan lain-lain, fresh. Kita ke pasar, kemudian kita masak hari ini untuk dimakan hari ini gitu, nggak ada yang diinepin gitu, nggak ada makanan kemarin gitu, semuanya fresh. Karena gini, di luar negeri itu mereka diedukasi, diliterasi, kemudian diberi penjelasan apa itu COVID, bagaimana penularannya, bagaimana penanganannya, kalau kena seperti apa.
Nah, kalau kita kan diedukasi sulit karena kita terlalu luas Indonesia, pulau bahasanya banyak, pulaunya banyak, ngasih tahu tingkat edukasinya juga beda gitu. Ngasih tahu orang di Madura beda dengan orang di Jakarta, ngasih tahu orang di Jogja beda sama orang di Bandung misalnya. Jadi ruwet gitu. Nah, kalau di luar negeri mungkin pemerintahnya juga tegas, tutup pintu, semua tutup. Lockdown 1 bulan, semua 1 bulan. Nggak ada tuh yang nyolong-nyolong mudik, tempat wisata dibuka. Ya ini larangan nggak boleh mudik, tapi dikasih tanggalnya. Ya orang akan mudik sebelum tanggal itu. Disekat jalan, nerobos. Jangan kemana-mana, kemana-mana. Tempat wisata dibuka, ambiar. Ya udah nggak akan kelar-kelar. Kalau bilang kelarnya kapan, dari diri sendiri deh gitu. Maksudnya saya kalau misalnya ditanya lelah, enggak sama lelah. Tapi kan enggak bisa diem aja dengan statement lelah itu. Gimana nih supaya bisa semuanya berjalan dengan normal kembali ya. Paling enggak ngasih edukasi yang ke orang-orang deket gitu. Teman-teman saya banyak loh yang enggak mau divaksin. Ada yang anti vaksin, ada yang enggak percaya corona. Tapi kan sulit ya. Harus kena dulu tuh baru bisa. Jadi memang susah dan itu di sekitar saya ada gitu. Suruh vaksin gratis, nggak mau, udah dijelasin nanti kalau kamu kenapa-kenapa kamu nggak bakal meninggal atau kamu nggak bakal ke rumah sakit kena biaya yang besar, rumah sakit penuh, paling simptomnya kecil gitu, tetap nggak mau. Saya udah pernah disuntik waktu bayi, jawabannya gitu. Jadinya sulit gitu, karena apa? Tingkat pendidikannya beda. Nah, bayangin itu aja di Jakarta ya. Bayangin di daerah-daerah lain yang kayak saya lihat TV gitu, misalnya di satu daerah petugas diusir-usir, petugas untuk swab test, kemudian ada petugas vaksin diusir-usir. Itu kan apa ya? Ya, maksudnya jangan bandingin sama Eropa, Amerika yang udah lepas masker atau Australia misalnya. Beda gitu. Dan pemerintah juga mungkin pusing. Dan masing-masing kan menyerahkan kepada kepala daerahnya. Nah ini juga kerja keras masing-masing gitu. Dan masalah dana bansos juga kemarin dikorupsi. Jadi udah nggak akan kelar-kelar. Dan ada banyak orang yang mengambil keuntungan juga dari COVID. Misalnya swab test palsu gitu, kit palsu, surat palsu. Atau itu oksigen yang harganya sekian kali lipat, obat diambil kemudian diborong, dijual mahal, obat langka, jadi ruwet gitu semuanya. Itu sangat bisa, kita pakai cara Rusia misalnya, militer turun, memaksa orang harus vaksin yang belum vaksin, nggak bisa, nggak ada alasan haram atau apa, duduk suntik. Nah, itu akan memperingan. Inggris itu udah 70% warga divaksin, makanya kemarin Wimbledon apa segala macam mereka udah buka masker, bisa nonton pertandingan, olahraga dan lain-lain. Amerika udah bikin konser, karena apa? 90% sudah divaksin. Jadi kalaupun ada apa-apa, resikonya nggak berat. Nah kita nggak mau divaksin, rumah sakit penuh ya semua. Ini saling berkaitan gitu. Saya kemarin baca berita gitu, Putin di Rusia menurunkan militernya untuk memaksa di beberapa blok jalan, memaksa warga yang belum vaksin disuntik vaksin paksa. Jangan mikir yang negatif, kita sekarang mikirnya udah positif. Negatif-negatif tuh udah lah ya gitu. Karena ini untuk kebaikan bersama, jangan egois gitu. Artinya kalau virus lain, HIV misalnya, HIV itu nggak bakal menular lewat papasan, lewat pelukan, hanya berhubungan seksual dan yang nggak aman gitu. Tapi kalau misalnya COVID, kita papasan nggak pakai masker aja, kita bisa kena, kita pelukan, pegangan deket-deketan itu bisa kena, apalagi nggak pakai masker. Nah ini suruh pakai masker aja susah. Kalau dikasih tahu lebih ngeyel. Jadinya emang agak-agak warga 62 ya, warga plus 62. Jadi walaupun nggak semua. Jadi yang ngerasa udah diedukasi dengan benar, taat prokes dan tahu harus bagaimana, itu kan terbelah gitu. Ya 30% warga Jakarta aja nggak mau divaksin. Artinya gimana lagi untuk memberitahu mereka dengan cara apa lagi gitu kalau nggak dipaksa. Karena mau nggak mau kalau melihat negara lain itu tanpa dipaksa mereka mau vaksin, pemerintahnya mendata dengan jelas. Saya udah pernah bikin filmnya, ada ditayang di YouTube, judulnya Riuh.
itu di channelnya Lola Maria Production dan Kominfo waktu itu akhir tahun ini. Saya udah bikin tentang vaksin, tentang COVID, yang percaya nggak percaya, tapi hanya 30 menit dan itu mencakup semua gitu. Yang takut divaksin, yang bilang vaksinnya haram, terus corona itu nggak ada, itu tapi nyatanya kalian di PHK, kalian nggak punya uang, nganggur, itu efeknya apa ya? Efek dari COVID. Nah itu kan yang paling banyak masyarakat menengah ke bawah, nah itu yang harus diedukasi. Artinya mungkin kalau mau buat film yang lebih untuk mereka gitu, lebih ke sampai ya. Iya. Kayak yang menolak-nolak gitu ya. Ya mau nolak mau nggak percaya nggak apa-apa, tapi please deh kerjasamanya. Ini kuota rumah sakit itu udah sampai parkiran, sampai jalan gitu. Maksudnya itu bukan bohongan, itu beneran karena temen. Kemudian orang tuanya teman, keluarga saya juga ada yang kena, nyari rumah sakit sampai 1 hari 11 rumah sakit ditolak. Berita-berita juga teman kita Jen Syalimar, Anwar Fuadi itu juga sama gitu, nggak dapat rumah sakit. Dan orang Indonesia kan begitu ketahuan ada gejala baru gitu, bukannya preventif ya. Artinya kita preventif itu ngejaga supaya kita nggak tertular, kita nggak kena atau kita nggak menularkan, itu gimana? Saya sih jarang ketemu keluarga, jadinya saya pengen banget ketemu keluarga, pengen kumpul, teman-teman gitu, pengen kerja. Film itu kan juga kerjanya banyak orang. Tapi kan sekarang juga ngeri, saya produser, kalau ada apa-apa sama kru saya yang kena loh. Karena itu harus jelas di kontrak. Dan saya mau kalau misalnya nanti syuting sudah bisa berjalan, semua kru pemain saya harus vaksin, harus yang sudah vaksin. Saya nggak mau terima kru, saya nggak mau terima pemain yang belum vaksin. Itu syarat. Dan jika semua perusahaan atau semua kelompok-kelompok memberlakukan itu, pasti orang akan vaksin. Gue nggak mau terima lo kalau nggak vaksin. Atau misalnya boleh pulang kampung kalau udah vaksin, gitu. Boleh ke Jakarta kalau udah vaksin. Jadi ada syarat mutlak.